walau ittakhadahu watanan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yawmin fi sabilillahi khairan min ad-dunya wa ma 'alaiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan fi sabilillahi amina min al-faza'il akbar wa huwa an yu'mara bihi ila an-nar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. الشعبة الثامنة والعشرون الثبات في محاربة الأعداء وعدم الفرار منها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا حاربتم جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا واذكروا الله وكبروه حال القتال لكي تفوزوا بمرادكم من النصر والثواب. وقال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في صحيح البخاري لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Yang ke-27, cabang iman yang ke-27, wa hiya mulazamatul mahall alladhi bainal muslimin wal kuffar, yaitu berada, melazimkan tempat antara muslim dan kafir. Jadi tempat antara muslim dan kafir. Ini bagian muslim, ini bagian kafir, di tengah-tengahnya. Jadi satu kampung muslim, satu kampung kafir, dan ini tengah-tengahnya. Lihirasatil muslimina, untuk menjaga orang-orang muslim, jangan sampai itu orang kafir masuk ke perkampungan orang muslim. Walau ittakhadahu watanan, walaupun dijadikan itu adalah satu negeri, walaupun itu adalah satu tempat, satu negeri. Nah, bagaimana di situ ada kaum musliminnya menjaga jangan sampai datangnya serangan. Kalau kita di Indonesia dulu ada benteng. Ya ibu-ibu, benteng. Tahu gak benteng? Pagar. Ya, benteng atau pagar. Itu tempat penjagaan dari mereka orang-orang kafir. Sebelum tuh orang kafir datang ke dalam satu perkampungan, di situ sudah ada benteng. Tapi kalau ini bukan benteng, betul-betul tempat antara muslim dan kafir, di tengah-tengahnya. Masya Allah, di tengah-tengahnya. Jangan sampai datangnya orang kafir untuk menyerang. Nah itu wajib ada kita yang seperti itu. Kalau kita lihat benteng zaman dulu, kalau benteng, di luar benteng orang kita juga kan. Kalau kita lihat dulu di benteng Cirebon, di luar benteng Cirebon orang kita juga, muslim juga. Di luar benteng Jogja, di luar benteng juga orang muslim juga. Di luar benteng apalagi kerajaan Islam Mataram, itu di kota gede, daerah Jogja juga, itu kaum muslimin juga. Ini betul-betul di zona ekonomi eksklusif ibaratnya kalau kita berbicara, di tempat
antara tempat muslim dan orang kafir. Ibu-ibu bisa terbayang nggak? Jamaah bisa terbayang nggak ini? Bisa terbayang nggak? Coba bayang-bayangin. Kampung, ini kampung, sebelah sana orang kafir. Nah di tengah-tengahnya ada penjagaan ketat dari kaum muslimin. Jangan sampai orang kafir masuk menyerang. Orang kafir itu emang udah hawanya selalu mau ngambil harta kekayaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Makanya dalam firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang udah Allah yang berfirman, engkau jangan pernah rela dengan tingkah laku Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh kita merasa aman dan nyaman dengan tingkah laku orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah merusak tatanan dari segi pemikiran, dari segi pakaian. Pakaian kaum muslimin sudah dirusak oleh mereka Yahudi dan Nasrani. Semuanya, bahkan makanan, kita lihat hampir semua makanan direnggut semuanya oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita lihat pakaian kaum muslimin, gak ada pantas-pantasnya, mereka muslim. Muslim tapi pakaiannya seperti Yahudi dan Nasrani. Banyak gak? Muslim tapi pakaiannya seperti Yahudi dan Nasrani. Jangankan di negeri kafir, ini negeri muslim sendiri. Negeri muslim sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berada di negeri muslim, terkadang malah ketika kita melihat perempuan berjilbab susah sekali. Padahal itu di negeri muslim. Bagaimana kejadian seperti itu? Gitu. Perempuan-perempuan lebih condong pada pakaian-pakaian Yahudi, pakaian-pakaian Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani mengambil untung, ya tujuannya untuk merusak lagi kaum muslimin. Tapi kalau misalnya kita membeli dari kaum muslimin, mereka untung untuk kerjasama dengan kita, untuk melindungi kita. Maka kita sebagai muslim, belilah kepada mereka, sesama muslim juga. Beli baju dari muslim, beli makanan, beli buah-buahan, beli apa semuanya dari muslim untuk memperkuat ekonomi Islam. Kalau misalnya kita beli makan-makanan orang kafir, berarti sama saja memperkuat ekonomi orang kafir. Kalau orang kafir udah kuat, gereja didirikan. Kalau orang kafir udah buat tempat peribadatan mereka yang mereka dirikan. Itu. Apa untungnya ketika kita membeli kepada mereka orang kafir? Nggak ada untungnya, sedikit pun tidak ada untungnya. Nah, kita kaum muslimin ketika mempunyai tempat untuk yang namanya jual beli, bagaimana kita bisa memperindah, mempercantik tempat di mana orang nyaman untuk melakukan ijab kabul, jual dan beli. Nyaman kita bikin tempat. Terkadang orang mau beli di warung-warung kecil, ya di warung-warung kecil, itu warung-warung kecil punya kaum muslimin. Tapi ketika kita mau beli di warung kecil, itu orang baru bangun tidur, masih rebek, pakai celana, pakai apa namanya, kaos buntung. Allahu Akbar, pakai celana buntung, kan nggak beradab. Sementara kalau kita lihat di Maret itu Masya Allah, still pakaian-pakaiannya ber-AC dan sebagainya. Nah, kita perlu untuk merubah itu. Namanya merubah pola agar orang tertarik. Walau ittakhadahu watanan, walaupun itu dijadikan sebagai satu tempat untuk pertahanan kaum muslimin. Kalau dulu kita banyak lihat itu adalah benteng, atau kalau misalnya di lautan itu ada tempat mercusuar yang melihat orang datang dari laut atau dari tengah laut atau dari sekitarnya. Benteng itu kalau ada di pasar ikan Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, itu Keramat Luar Batang, itu masih ada tempat mercusuarnya. Gitu. Tapi kalau di zaman Belanda itu yang dapetin orang Belanda, tujuannya agar kemaslahatan mereka, namanya Belanda, gitu.
Tapi kalau di kerajaan Islam tempo dulu untuk melihat orang-orang yang datang dari luar. Nah kalau kita, bagaimana kita bisa melihat dan menjaga tanah persatuan mereka kaum muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin fi sabilillah khair min ad-dunya wa ma 'alaiha." Menjaga ribatu yaumin di sini menjaga tempat antara kaum muslimin dan orang kafir. Menjaga tempat perlindungan untuk melindungi kaum muslimin di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya, dunia ada apa? Ada intan, ada berlian, ada emas, ada perak, ada uang semuanya, ada macam tumbuhan. Ada apapun yang ada di dunia ini. Lebih baik tuh kita menjaga di jalan Allah untuk stabilitas kaum muslimin, untuk melindungi kaum muslimin daripada dunia beserta isinya. Sabda Rasulullah, sebagaimana 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rakaatan 'indal fajr, rakaatan qabla al-fajr khair min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar atau 2 rakaat sebelum salat subuh, sama fajar dan subuh artinya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan, barang siapa yang meninggal dunia, ini sabda Rasulullah, dijanjikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang meninggal dunia dia dalam keadaan menjaga kampung muslimin fi sabilillah, di jalan Allah, amina minal faza'il akbar, dia bakal aman dari dentuman besar. Artinya tuh meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, selamat dari hari kiamat. Amin. Berapa banyak orang ketika sudah mati di dalam kubur, ada yang ribuan tahun, ada yang sudah ratusan tahun, mendengar dentuman kiamat, waduh, langsung hancur berantakan. Udah hancur, makin hancur lagi. Kaget, terkaget-kaget yang sangat besar mendengar dentuman hari kiamat. Gak bisa dibayangkan dentuman hari kiamat itu, ya Allah. Ya jamaah, gak bisa kita bayangkan betapa dahsyat, betapa besar, betapa kerasnya dentuman hari kiamat. Wa huwa an yu'mar bihi ilan nar, diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Astagfirullah. Ketika orang udah diperintahkan masuk neraka atau hari kiamat, tapi orang yang meninggal dunia dalam menjaga pertahanan kaum muslimin itu terselamatkan dengan hal seperti itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Kita diperintahkan oleh Allah bersabar apapun. Lagi ngaji, sabar. Lagi dakwah, sabar. Lagi kerja, sabar. Lagi ngapain saja kita disuruh sabar oleh Allah. Karena tidak bakal sukses tanpa sebuah kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, dan saling sabar, saling. Jadi kalau kita sabar bukan kita saja. Kita dalam rumah tangga, kita ada suami, ada istri, ada anak-anak, semuanya sabar. Bukan cuma sekedar suami aja yang sabar, tapi istri disuruh sabar, anak disuruh sabar. Mahligai rumah tangga itu ada 3 rukunnya, ada 3 komponennya maksudnya. Suami, istri, dan anak. Kalau suami, istri, dan anak baik, bakal melahirkan keturunan-keturunan yang sangat baik. Cucunya bakal menjadi baik, buyutnya bakal menjadi baik, dan berikutnya. Kalau dari modal dasar ini, suami, istri, dan anak baik. Suaminya saleh, istrinya salehah, anak-anaknya saleh dan salehah. Udah anak keturunan bakal menjadi anak saleh dan salehah. Pentingnya saling sabar.
Nah ini orang mau sukses tapi nggak sabar, nggak bisa, nggak ada dan tidak pernah ada. Orang kafir aja di dunia, orang kafir aja di dunia mau sukses dia sabar. Banyak tuh kita lihat orang-orang kafir yang datang ke Jakarta, orang Cina yang datang ke Jakarta, datang cuma sekedar pakai celana pendek awalnya. Datang ke Jakarta dia pakai celana pendek. Dia tukang cuci piring tukang bakso. Demi untuk dapat jatah makan. Udah dia cuci kan lumayan, dapat satu porsi bakso. Akhirnya jadi pekerja tukang bakso. Punya duit sedikit, dia tabung. Tabung udah agak sedikit banyak, dia punya usaha. Sedikit usahanya, kelontong misal. Usaha-usaha kecil seperti yang di jalan-jalan atau mereka belum punya toko, belum punya tempat, jalan-jalan biasa. Tapi karena mereka sabar, mulai mereka yang tadinya makan 4 kali menjadi 3 kali. Makan khusyuk, mereka disiplin dalam makan. Yang tadinya 3 menjadi 2 demi untuk ngumpulin duit lagi. Terus, akhirnya dia sudah punya satu tempat di jalanan. Berkembang, akhirnya punya toko. Berkembang, punya usaha, melebarkan toko. Dari satu modal celana pendek. Dan ini banyak kejadian, orang-orang kafir. Lebih khusus orang-orang Cina yang datang ke Jakarta. Mereka awalnya nggak punya apa-apa. Ya, mereka awalnya nggak punya apa-apa, tapi karena mereka punya semangat. Kalau orang kafir saja punya semangat, berhasil, tapi sabar. Kita umat Islam harusnya lebih semangat. Kenapa perekonomian kita diungguli oleh mereka, dipimpin oleh mereka? Karena mereka semangat dalam berekonomi. Sementara kita kaum muslimin nggak punya apa-apa, minjem. Nggak punya apa-apa lagi, minjem. Nggak punya duit, nggak mau usaha. Padahal nggak punya duit, usaha bisa. Apapun yang dilakukan kalau dia punya strategi untuk berekonomi. Ambillah ekonominya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jual beli dengan jual beli yang jujur. Tidak mengapa kita mendapat keuntungan sedikit, tetapi untuk kemaslahatan ke depan. Itu jadi disuruh sabar. Apapun awalnya itu sabar. Mempendidikan anak suruh sabar. Pengajian anak suruh sabar. Perkembangan anak suruh sabar. Sabar nak, sabar. Anak lagi baca Quran atau anak lagi hafalin Quran, nggak bisa-bisa, suruh sabar. Karena memang sebuah kesabaran menanti. Warabitu, nah rabitu di sini maksudnya. Salinglah kalian menjaga. Tadi orang yang menjaga di tempat pertahanan kaum muslimin, tempat pertahanan kampung kaum muslimin dari datangnya orang-orang kafir, itu namanya rabitu. Namanya kan murabatah, al-murabitah. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Pasti kalian bakal beruntung. La'allakum tuflihun. Kalau kita saling sabar, pasti bakal beruntung jamaah sekalian. Ulamanya dakwah, sabar. Sabar. Jamaahnya ngaji, sabar. Masyarakatnya, sabar. Hasil, insya Allah. Kita lihat dalam satu masjid yang cukup luar biasa. Saya mau ambil contoh di Indonesia, ada satu masjid namanya di Jogja, itu Joko Karian. Pernah jamaah ke Joko Karian? Bukan Joko tukang bakso. Joko masjid Joko Karian. Itu bermula masjid biasa-biasa saja. Tapi karena memang dikelola dengan pengelolaan yang baik, terorganisir,
Orang setiap datang ke masjid disiapin kopi. Waduh, mana ada kita masuk ke masjid disiapin kopi. Ada malah ditinggal sama pengurus masjid. Mau tidur di masjid malah disiapin bantal. Waduh, enak banget. Mau menuhin HP kita, ngecas HP kita malah dipersiapkan. Masya Allah. Dibiarkan orang tidur di dalam masjid awalnya. Terus dibina masjid tersebut, ada usaha, akhirnya mengelola satu tempat, dibeli tempat tersebut untuk perekonomian. Ada jual beli, untungnya untuk masjid. Untungnya untuk masjid. Artinya untungnya untuk masjid, siapapun orang yang ke masjid gratis ngopi, gratis makan. Ada gak? Ada mungkin di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan takjil. Lucu kan takjil? Takjil lucu. Sebelum maghrib, Masya Allah. Niat jalan-jalan, dapat takjil. Ya. Halalan. Bagusnya tuh kalau kita punya duit, kita yang nyiapin takjil. Bagusnya kalau kita punya duit, kita yang nyiapin takjil. Bagusnya. Nah, itu kemudian bertambah pesat di masjid tersebut karena pengelolaannya jujur. Ada kajian, ada makan, minum dan sebagainya, semuanya halal, otomatis semuanya gratis maksudnya. Allahu Akbar. Nah, ini daya tarik jamaah sekalian. Daya tarik. Bahkan orang warga setempat kalau misalnya mau pinjam duit untuk bayaran anak, terkadang minjemnya di masjid. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya masjid itu tertata rapi, Allahu Akbar. Ini kita kaum muslimin kurang penataan. Pesantren nggak pernah hidup-hidup karena kurang penataan. Masjid-masjid kita, musola itu tidak pernah hidup-hidup karena kurang penataan. Perlu ditata ulang. Tapi kalau udah ditata ulang, betul-betul ikhlas karena Allah. Bukan mencari kekayaan. Karena di situ untuk dakwah di jalan Allah. Istiqamah. Karena orang awalnya mau dakwah, terkadang kalau udah kaya, lupa dia. Orang awal dakwah, niat dia. Kalau udah sukses dakwah, betul-betul karena Allah. Tapi lupa. Udah jadi kiai, lupa dia. Udah mulai jadi kiai, udah mulai dia naripin uang. Dia lupa tujuan awalnya dakwah. Nah, untuk sabat, artinya untuk istiqamah, dakwah ini susah. Makanya di sini, setelah kita membahas itu, asy'ubatu tsaminatun ishruna as-sabat. Sabat, kuat kita. Sebagaimana niat awal mau ngapain? Kita mencari ilmu untuk dakwah. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia ikhlas. Nah, di sini at-tsabatu fi muharabatil a'da'i wa 'adamil firari minha. Istiqamah, kuat dalam memerangi orang kafir, memerangi musuh-musuhnya Allah dan tidak boleh lari sedikit pun dari medan pertempuran. Kalau kita udah ada di medan pertempuran nggak pakai lari, nggak boleh. Lari dari medan pertempuran dosa besar. Udah kita berada di medan pertempuran, kemudian kita lari, dosa besar. Biarlah menunggu ketentuan Allah. Meninggalkah kita dalam pertempuran atau panjang umur? Semuanya tergantung pada ketentuan Allah. Karena meninggal dunia dalam pertempuran melawan orang kafir, husnul khatimah dan mati syahid. Bukan cuma sekedar husnul khatimah saja, mati syahid. Husnul khatimah, mati syahid. Selamat dari pertempuran, hidup mulia. Dua-duanya istimewa. Dan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjumpa dengan satu kelompok orang kafir,
Teguhlah, teguhlah, nggak usah pakai lari. Dulu kenapa tuh banyak orang Indonesia lemah? Karena melihat mereka orang-orang kafir lari, ketakutan melihat orang kafir. Jadi ketika melihat orang-orang kafir itu ketakutan. Minumnya di dalam aja, jangan di luar. Ajarin jangan di luar, di dalam. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Jika kalian wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Jika kalian berjumpa dengan sekelompok orang kafir, teguhlah. Enggak boleh lari. Coba kalau kita lihat zaman dulu, ngelihat Belanda pada lari, kocar-kacir. Kenapa harus pakai lari? Lari gitu kaum muslimin. Akhirnya dipermainkan oleh mereka orang-orang Belanda. Orang-orang kafir itu kalau misalnya orang muslim lari, mereka girang. Dengan girangnya membabat habis semua mereka orang-orang muslim yang ada. Dianggap orang muslim semuanya penakut gitu. Fatbutu, tetaplah. Wazkurullah, ingat Allah. Makanya kita disuruh salat, zikir. Nakan wazkurullah, ingat kepada Allah, zikir. Ketika kita habis salat zikir, sebelum kita salat zikir itu ada kekuatan tersendiri. Ketika kita berada di hadapan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kekuatan kita. Bahkan tuh orang kafir kalau berjumpa dengan kaum muslimin yang sesungguhnya dengan jarak yang sungguh jauh, orang kafir takut menghadapi barisan kaum muslimin. Tapi kaum musliminnya salat, zikir, benar-benar zikiran, bukan cuma sekedar salat saja, salat dan zikir. Zikiran. Ibarat kalau kita di sini ada al-wirdul latif, ada ratibul haddad misalnya dan sebagainya, gitu. Karena ada salat tarawih, jadi kita enggak baca zikiran seperti itu dengan panjangnya, karena sudah fokus dengan salat tarawih. Kalau tidak tarawih, kita memang membaca zikiran panjang seperti itu. Setelah tarawih malah kita ngaji. Soalnya pilih antara zikir atau ngaji. Ya saya lebih memilih yang wajib gitu ngaji daripada zikir. Kalau zikir bisa selain ngaji. Selesai kita ngaji bisa zikir sendiri. Tapi kalau ngaji nggak bisa sendiri. Harus dengan bimbingan sang guru. Wadhkurullah katsiran, dan zikirlah kalian kepada Allah dengan zikiran yang banyak. Ini orang kafir ini sudah muak perbuatannya karena kita enggak pada zikir kaum muslimin. Satu kampung yang orangnya pada zikir, orang kafir takut untuk datang ke sana. Ada satu kampung di daerah Wali Songo. Orang-orang kafir itu enggak bisa datang ke situ. Karena ada wibawanya orang-orang yang pada zikiran di situ, ikhlas karena Allah. Atau di Martapura, lihat di tempatnya Guru Zaini. Tempatnya ilmu, tempatnya zikiran, tempatnya sholawat. Orang-orang kafir tidak berfungsi di situ. Walaupun orang-orang kafir datang jauh dari sana dan dari sini, itu ketika datang ke Martapura nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan, gitu. Karena kaum musliminnya punya kekuatan besar. Kita kalau ketemu orang kafir malah senyum-senyum, malah enggak pak, enggak. Sama orang kafir kok enggak. Biasa aja, nggak perlu senyum-senyum. Ketemu sama orang kafir, nggak perlu terlalu ramah dengan orang kafir. Apalagi itu bapak-bapak, laki-laki, atau orang kafirnya none-none Belanda. Yang di sini kelihatan. Tuh kakek-kakek didatangin none-none Belanda. Waduh, senyum. Lumayan katanya. Lumayan. Kakek-kakek, astagfirullah. Gitu. Ada perempuan kafir deketin tuh kakek-kakek. Kakek-kakek lagi duduk sampai langsung mendekati tuh orang kafir. Lumayan juga ya, astagfirullah. Dibilang lumayan ngelihat muka gratis. Astagfirullahaladzim. Ini nggak boleh nih, kaum muslimin nggak boleh, jaga wibawa. Kita lagi duduk ada orang kafir dari jarak jauh kemudian kita mendekati, nggak boleh. Kita muslim.
Islam jauh lebih tinggi. Mereka nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang Muslim, gitu. Andaikan mereka orang kafir mau nanya lewat mobil, suruh turun. Kalau ada orang kafir mau nanya, kita lagi santai di satu tempat, orang kafir mau nanya saja lewat mobil, turun Pak. Atau lewat motor, turun Pak. Penghormatan. Nggak boleh kemudian kita langsung bergerak untuk mendatangi mereka. Kita Muslim, ingat kita Muslim. Misalnya kita berada di satu tempat, satu ruangan. Ketika ada orang kafir yang laki duduk, jangan kita duduk di bawah. Ketika kita duduk di bawah berarti kita menjatuhkan Islam kita. Misalnya dalam satu ruangan, contohnya pernikahan. Ruangan pernikahan, ada orang kafir duduk di atas, kemudian kita malah duduk di bawah. Enggak boleh. Jaga wibawa kita seorang Muslim. Jaga wibawa. Walaupun itu kita miskin, walaupun itu kita kere, enggak boleh kita berada di bawah mereka. Walaupun itu adalah atasan kita. Atasan kita secara duniawi, bukan secara akhirat. Makanya terjadi peperangan besar dulu di Belanda, di Indonesia, melawan Belanda, melawan Jepang. Itu di daerah Sunda, daerah Jawa Barat. Karena mereka ulama-ulama disuruh tunduk kepada mereka, orang kafir, tapi ulama sedikit pun mau untuk tunduk. Untuk untuk menghormati bendera Jepang atau menghormati mataharinya mereka. Itu dengan sampai melebihi dari ruku. Kaum muslimin memilih untuk perang daripada untuk hormat seperti itu. Kita punya wibawa, kita kaum muslimin. Ya jamaah sekalian, wibawa kita dengan sesama muslim saling sayang. Saling sayang. Jangan kebalikan, sama orang kafir sayang, sama orang muslim malah marah-marahan mulu. Kalau perlu malah berantem sama sesama muslim. Ini merusak syariat Rasulullah. Idza harabtum jama'atan kafiratan fasbutu liqitalihim. Jika kalian dalam keadaan memerangi kelompok orang kafir, tetaplah. Kalau lagi perang, ya tetap untuk membunuh mereka. Ingat, ini lagi bahasan perang. Jangan kalau kita ngelihat orang kafir langsung dibunuh, ya jangan. Ini lagi perang, ini pembahasan lagi perang. Tolong didengarin. Ini andaikan kejadian peperangan, kita berhadapan dengan kelompok kafir, ya udah tetap kita untuk membunuh mereka. Karena tujuan perang apa? Membunuh. Tujuan perang membunuh, bukan tujuan perang untuk silaturahim. Enggak ada perang untuk silaturahim. Perang untuk membunuh atau dibunuh. Wala tanhazimu, jangan kalian gemetar. Wazkurullah, zikirlah engkau kepada Allah, ingat Allah. Enggak ada takut-takutnya kita kepada mereka orang kafir. Wa kabbiruh, takbir. Halal kita ketika lagi ngebunuh tuh orang kafir, Allahu Akbar. Seperti kalau kita lihat perang, misalnya perang film perang Badar misal, atau perang Uhud, atau Sayyidina Umar yang terkenal tuh kan, itu Sayyidina Umar bin Khattab perang. Itu dalam perangnya. Kan mereka menyebut ketika mereka memerangi itu menyebut dengan nama Allah, Allahu Akbar, takbir. Gitu. Wa kabbaru halal qitali, kemudian mereka memerangi orang kafir ketika membunuh orang kafir dengan takbir. Likai tafuzu bi muradikum minan nasri was thawabi, tujuannya agar kalian beruntung. Tujuan kalian perang apa? Membunuh orang kafir, mendapatkan pertolongan dan pahala. Jadi dengan adanya peperangan, terbuka tuh pertolongan yang datang dari Allah. Yang tadinya itu orang kafir merusak umat Islam, menggempur umat Islam. Itu. Dan pasti orang kafir menggempur dan merusak umat Islam kalau orang kafir harbi. Jadi orang kafir ada dua, kafir harbi dan kafir dhimmi. Kalau kafir harbi, dia kafir selalu merusak umat Islam, perlu untuk diperangi. Tapi kalau kafir dhimmi, dia kafir tapi hidup
rukun di kalangan kaum muslimin. Nah ini nggak boleh diperangi. Orang kafir zimmi, ada orang kafir zimmi, ada Cina zimmi kafir nih Cina, tapi dia rukun hidup dengan kita, rukun damai, nggak boleh diperangi. Malah dia perlu pembelaan dari kita. Kalau diperangi berarti sama saja memerangi Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, man ada dimian faqad adani, barang siapa yang memerangi orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi artinya itu orang kafir tapi hidup rukun di tengah-tengah kaum muslimin. Barang siapa yang memerangi mereka berarti sama memerangi Rasulullah. Jadi orang kafir ada dua jemaah. Yang wajib diperangi itu orang kafir yang serba nyeleneh gitu. Ada orang sholat dirusak, diganggu, mengambil harta kaum muslimin, itu wajib diperangi. Tapi kalau kafir yang biasa-biasa aja, hidup biasa, udah biasa, jualan kelontong, jualan batu es. Kalau di bulan suci Ramadan jual batu esnya habis taraweh, tuh betul-betul dia menghormati. Sementara kaum musliminnya sendiri jualan es di waktu zuhur. Itu orang kafir jualan es taraweh. Mana yang lebih pengertian kalau begitu jadi? Kafir atau muslim kalau begitu jadinya? Tuh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Allah berfirman, jika kalian berjumpa dengan kelompok orang kafir, tetap teguh, enggak usah pakai lari. Masya Allah, kita diajarkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah untuk betul-betul memperkuat barisan kaum muslimin. Dari seluruh kajian ini lengkap Islam. Kalau kita dari datangnya siapa Bu Haniah dan Bu Ida, baru beberapa hari kajian semuanya berbeda-beda. Dari kajian fikihnya, kajian itunya, kajian sampai kajian perang ada dalam syariatul Islam. Dibahas dan dijaga. Wa qala ta'ala, wa idza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatwalluhumul adbar. Jika kalian berjumpa orang-orang kafir zahfan falatwalluhumul adbar, artinya maksud dari ayat ini janganlah kalian malah berlari melihat ada kelompok kaum kafir kemudian kalian mundur seketika, tidak. Mundur dalam peperangan kalau untuk membuat strategi perang boleh. Ini mundur, di sini mundur. Membuat strategi perang, saking banyaknya musuh, mundur sebentar tapi ngambil strategi untuk melakukan kesana dan kesana. Untuk berpencar agar musuh itu kebingungan. Itu boleh. Bukan mundur malah lari ke rumah. Penakut namanya. Ya, lagi perang tuh malah lari ke rumah. Udah lari ke dekat rumah kemudian dipanah depan rumah, mati. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Bukan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati di rumah akhirnya tuh. Alhamdulillah min dzalik. Sementara temennya mati gugur di medan perang, syuhada semuanya, husnul khatimah. Wali hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Hadis Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah dan Abu Aufa itu sahabat Rasulullah. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Yang Allah ridha kepada keduanya. Fi Sahih al-Bukhari, dalam kitab Sahih al-Bukhari disebutkan, la tatamannaw liqa al-aduwi. Jangan kalian mengharap berjumpa dengan musuh. Kalau kita ini lagi dalam keadaan tenang, jangan kita ngarepin kapan ya datang musuh, nggak boleh. Kita kan sekarang lagi dalam keadaan tenang. Perang tujuannya ketenangan. Paham nggak jemaah? Dalam perang dulu, republik kita,
orang-orang tua kita tempo dulu melawan penjajahan Belanda, Jepang, Portugal, Amerika, Inggris dan sebagainya untuk ketenangan. Masa lagi tenang kemudian kita cari-cari agar musuh datang? Takbir, ayo kita perang, takbir atau enggak boleh, salah. Kita lagi dalam keadaan damai mengharapkan peperangan, enggak boleh. Justru dulu orang-orang tua kita perang untuk mengharapkan kedamaian. Gitu. 350 tahun lebih orang tua kita, pejuang kita melawan mereka tuh begundal, kafir. Gitu. Perjalanan yang sangat lama sekali. Tujuannya agar damai seperti ini. Jadi dalam nuansa damai, jangan kita ngarepin perang. Itu kembali ke belakang namanya. Bukan maju ke depan. Wasallallahu alaihi dan mintalah kalian afiat. Minta kalian afiat. Ya Allah berikan afiat ya Allah. Apa sih afiat? Afiat itu mudah untuk melakukan ibadah. Mudah melakukan ibadah. Mau ngaji, langsung ngaji. Dapat afiat. Makanya jangan kita minta cuma sekedar sehat doang. Kalau cuma sekedar sehat, belum tentu kuat ngaji. Tapi kalau kita afiat, udah pasti kuat ngaji, kuat ibadah. Ya Allah berikanlah kami afiat. Orang mau ngaji langsung, nggak pakai tunda-tunda. Itu afiat namanya. Orang mau zikir langsung dia zikir, nggak pakai ditunda-tunda. Orang mau salawat atau orang mau sedekah langsung nggak pakai ditunda-tunda. Itu namanya afiat. Melakukan ibadah tanpa ada rintangan. Tapi kalau ada orang ibadah mendapatkan rintangan, belum tentu afiat. Misalnya ada orang ibadah dirintangi dengan tetangganya, dirintangi dengan orang sekitarnya, sampai pada akhirnya dia nggak bisa ibadah, itu namanya bukan afiat. Jadi kita minta afiat, mudah ibadah. Ada nih anak masa kecil disuruh ibadah susah banget, berarti belum dapat afiat nih anak. Suruh ngaji susah, suruh sholat susah, belum dapat afiat. Di masa remajanya dia malah sibuk dengan dunianya, dunia motor, dunia setan, nggak dapat afiat nih anak. Di masa tuanya dia sibuk dengan istrinya, sama istrinya melulu, bahkan terkadang malah takut sama istri. Nggak dapat afiatnya. Ingat, orang sehat belum tentu afiat. Udah dia kawin, apalagi tuh istrinya dimanja banget. Udah, terus dia suami ngaji nggak bisa, salat berjamaah nggak bisa, kumpul dengan ulama apalagi. Kalau ngaji aja nggak bisa, apalagi mau kumpul-kumpul dengan ulama. Itu nggak afiat tuh dia. Nemenin istri, udah punya anak, disibuk dengan anaknya. Anaknya berak, anaknya kencing, anaknya apa. Dia mau keluar, waduh, dia sayang sama anak. Kalau dia mau ngaji bareng, bawa anak, ajak-ajak aja. Kenapa emang? Justru itulah mereka para sahabat. Ketika mereka ngaji di hadapan Rasulullah, mereka bawa anak-anaknya. Tapi kalau udah di hadapan Rasulullah, jangan berisik. Bawa anak, jangan berisik. Namun, dan mereka betul-betul diam. Berarti itu anak dapat afiat. Bapaknya dapat afiat, ibunya nunggu di dalam rumah afiat, anaknya afiat, semuanya dapat afiat kayak gitu. Jangan giliran udah punya anak sibuk dengan anak. Sibuk dengan anak, itu enggak afiat namanya. Giliran udah punya cucu, sibuk dengan cucu. Enggak afiat namanya. Mau kapan dia dengan Allah kalau begitu jadinya? Dari anak, dari masa kanak-kanak sampai dia udah nenek-nenek, enggak juga dekat dengan Allah. Mau kapan? Justru itu udah telat, udah jadi nenek-nenek. Baru mau dekat kepada Allah, udah telat. Tapi kata telat dalam syariatul Islam tidak ada. Ayat terus saja. Tapi kalau misalnya tuh udah nenek-nenek, dia masih aja
ngelonin cucunya. Cucu punya bapak, punya ibu. Ya, cucu punya bapak, punya ibu. Kalau misalnya mereka bilang kerja, ngapain punya anak kalau misalnya masih kerja? Nggak usah kerja. Tujuan mereka keluarga punya anak, ya udah, nggak usah alasan kerja dan sebagainya. Gitu. Jangan sampai kita kalau misalnya udah jadi kakek-kakek, ibu kalau udah jadi nenek-nenek, jangan tersibukkan dengan cucu. Nggak boleh. Yang harusnya kita zikir, yang harusnya kita ngaji, yang harusnya kita dekat dengan Allah, tersibukkan dengan mereka itu semuanya. Rugi. Dari masa kecilnya kita terugikan, sampai masa sebelum kita masuk ke liang lahat, rugi juga. Naudzubillahi min dzalik. Ridho enggak kita berjumpa dengan Allah, kemudian Allah marah dengan kita, Allah murka dengan kita lantaran seperti itu? Itu namanya enggak afiat. Makanya kita minta kepada Allah sehat wal afiat. Sehat enggak ada penyakit, tapi afiat. Itu afiat itu tadi saya bilang, kalau mau ngaji jalan nggak pakai rintik hujan, nggak dengar kata rintik hujan, datang, masya Allah. Ada rintik hujan, ada guntur, ada geledek, ada apa, ngaji adalah ngaji. Ibadah adalah ibadah, masya Allah, semua masya Allah. Itu namanya afiat. Makanya orang kalau udah dapat afiat, kuat imannya. Dan inilah yang bakal nanti pada akhirnya menjadi prajuritnya Rasulullah. Bisa membuat hati Rasulullah bangga dengan dirinya. Di sini dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Wasallallahu afiyah, minta kalian afiat." Ini Rasulullah bersabda, minta afiat. Jadi afiat itu ibadah tanpa digandrungi dengan apa-apa. Sama anak juga, kalau kita lagi ibadah ngaji ngegandrungi, wajib kita marahin anak. Iya, kita lagi ngaji, ada anak ngegandrungi kita, ngerecokin kita, wajib kita marah sama anak. Kita lagi ngajar nih anak, wajib kita marahin anak. Wajib kita marahin anak. Nah, jangan main HP. Nah, wajib kita marahin. Nah, walaupun tuh anaknya udah punya anak-anak. Kita, bapak, kita punya anak. Anak kita udah punya anak-anak lagi. Tapi dia nggak ngaji, wajib kita marahin. Wajib kita marahin. Padahal tuh anak udah punya anak-anak. Anak udah punya anak-anak. Putri kita udah punya anak-anak. Putra kita udah punya anak-anak. Nggak ngaji, wajib kita marahin. Kewajiban kita sebagai orang tua tidak pernah henti. Walaupun putri kita sudah nikah, atau putra kita sudah nikah, kewajiban kita untuk mengajarkan kenal Allah nggak boleh berhenti. Berhentinya apa? Berhentinya tanggung jawab rezeki. Yang tadinya kita ngasih makan, ngasih minum, pakaian dan sebagainya, ini anak udah nikah. Ya, ini anak udah punya anak lagi. Ya udah, kita nggak wajib untuk memberikan makanan kepada anak-anak. Itu maksudnya. Sudah lepas tanggung jawab, itu maksudnya. Tapi tanggung jawab agama wajib. Bahkan tuh misalnya kita udah jadi buyut, anak kita udah jadi nenek, atau anak kita udah jadi kakek. Waktu subuh ketiduran tuh, bangunin walaupun tuh dia udah jadi kakek. Kita udah jadi buyut misalnya. Kemudian nanti cicit kita ngelihat, masya Allah tuh kakek diomelin. bangun walaupun tuh dia kakek udah, tetap karena dia adalah anak kita. Ya jamaah, karena itu adalah anak kita. Apalagi anak yang baru ucrit, baru keluar sekolah, butuh pendamping, harusnya bergembira ketika dibangunin. Alhamdulillah. Ya, kita minta kepada Allah afiat. Itu afiat. Enggak ada yang ganggu kita. Kemanapun kita berada enggak ada yang ganggu. Itu namanya afiat. Berapa banyak orang, kalau ada ulama tuh saya lihat mau dakwah ke sana diganggu sama istrinya. Bang, kapan pulang? Astagfirullahaladzim. Lagi mau dakwah, lagi mau ngajar, kapan pulang? Itu udah gangguan tuh. Gangguan, nggak boleh seorang istri berkata seperti itu. Bang, kapan pulang? Berarti kan suruh cepet-cepet dakwah kalau begitu jadinya. Betul nggak? Cobalah istri menyatakan yang ikhlas, ya bang, dakwah. Itu jarang sekali didengar istri ngomong kayak begitu.
Jadi kalau afiat itu semuanya afiat, mudah, nikmat kita hidup kalau kita udah hidup penuh dengan afiat, nggak ada godaan. Suami zikir afiat, tenang aja, nggak ada godaan. Istri, anak-anak, keturunan semuanya nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Wa idza laqitumum jika kalian berjumpa mereka musuh-musuhnya Allah, fasbiru, sabar. Artinya sabar, nggak boleh keluar dari barisan muslim. Ketika perlu bertempur, kala itu bertempur udah. Mati-matian, emang karena tujuan bertempur, kalau nggak matiin orang atau dimatiin orang, udah gitu. Itulah perang. Wa'alamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Ketahui bahwa surga itu berada di bawah hunusan perang. Nggak usah takut. Ini surga di bawah hunusan pedang. Surga di bawah hunusan pedang. Di bawah pedang ada surga. Nggak usah takut kita berperang. Kalau sudah waktunya perang. Tapi kalau lagi nggak perang, jangan minta perang. Seperti yang sekarang kita berada ini lagi dalam keadaan damai, jangan minta Allah perang. Orang nggak lagi dalam keadaan perang. Asy'ubatu tasi'atu wal 'ishruna ada'u khamsil ghanimati ilal imami aw na'ibihi. Bagian yang ke-29 itu membagi 5 harta rampasan perang kepada imam dan wakilnya. Apa yang disebut dengan harta rampasan perang? Dalam syariatul Islam namanya ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Kalau selesai perang, kaum muslimin menang, perang, Allahu Akbar, kaum muslimin menang. Kemudian ada perempuan-perempuan, boleh kaum muslimin ambil perempuan-perempuan orang kafir, boleh dijadikan sebagai tawanan perempuannya tuh. Atau yang laki yang ikut perang boleh dimatikan langsung, boleh. Boleh dijadikan tawanan, boleh. Tuh orang-orang kafir yang ketika dalam keadaan perang masih hidup, tersisa, boleh langsung kita bunuh, boleh kita jadikan tawanan. Perempuan-perempuannya boleh kita jadikan tawanan, nggak boleh dibunuh. Maka zaman dulu kan di Indonesia melawan Belanda, menang. None-none Belandanya diapain? Gimana? Suaranya gimana? Bu, Ditawan. Tuh none-none Belandanya, anak kecil Belanda nggak boleh dibunuh. Ditawan. Atau dijadikan dalam syariatul Islam dijadikan budak. Jadi itu orang-orang kafir ketika selesai perang boleh dijadikan budak, entah laki atau perempuan. Kalau orang kafirnya, perempuan-perempuan kafir boleh dicium sama pasukan muslim, tapi nggak boleh disetubuhi. Tapi kalau misalnya mereka tuh perempuan-perempuan kafir dari perang kemudian masuk Islam, berarti boleh dinikahi atau dijadikan budak. Kalau udah dijadikan budak berarti sistem perbudakan, berarti mereka sah untuk disetubuhi oleh orang yang mendapatkannya. Makanya Rasulullah punya budak. Dulu Rasulullah punya budak asal. Salah satu istri Rasulullah sebelum jadi istri Rasulullah, maksudnya sebelum hamil, Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah itu budak. Budaknya Rasulullah. Budaknya Rasulullah disetubui oleh Rasulullah tanpa nikah. Giliran hamil jadilah istri. Jadi naik pangkat. Tuh kalau budak perempuan muslimah boleh disetubui tanpa nikah, tapi kalau udah hamil langsung menjadi istri, bukan budak lagi.
gitu, bukan budak lagi. Itulah syariatul Islam mengajarkan kepada kita. Contoh langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada harta rampasan perang yang lain, emas atau bom atau senjata, itu namanya harta rampasan perang. Boleh kita ambil ke negeri kita atau ke tempat kita. Nah kalau udah gitu kan dikumpulin tuh. Siapa yang dapetin emas, siapa yang dapetin perempuan, siapa yang dapetin ini, itu dihitung masing-masing, dikumpulkan jadi satu. Kemudian baru tuh sebagian yang ada itu untuk imam, untuk pemimpin. Misalnya ada harta rampasan perang, emas dan sebagainya, ada pemimpin dan wakil pemimpin dapat bahagian. Wa yu'addi khamsal ghanimati ilal imami aw naibihi, dan wa yu'addi khumsal maksudnya, dan diberi 1/5 harta rampasan perang kepada imam, pemimpin dan atau wakilnya. Pemimpin tertinggi itu dapat walaupun dia nggak ikut perang, karena dia punya kebijakan perang, kebijakan dan segala-galanya, kemaslahatan ada di tangannya, atau pemimpin atau wakilnya. Likai yufarrigahu, tujuannya untuk membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut. Wa yabda'u wujuban minal ghanimati bisalbi lil qatil. Pertama nih, wajib untuk dikasih untuk yang ikut medan peperangan. Lil qatil muslim. Buat orang yang ikut perang yang dia muslim dikasih bagian. Ini dulu pertama bagian. Tsumma yukhammasu bagiha, kemudian sisa 1/5-nya itu dibagi sama yang lain. Khusus untuk mereka yang ikut perang dibagi semuanya secara rata. Sisanya baru dibagi per 1/5. Fa'arbatu akhmas, 4 dari 1/5 liman hadara al-waq'ah biniyatil qital wa ilam yuqatil. Ini dibagi kepada orang yang mau perang, niat perang tapi enggak kesampaian perang. Mau perang tapi enggak kesampaian perang. Orang udah perang dia masih di kamar mandi. Ini orang udah perang dia masih di kamar mandi. Orang selesai perang dia baru keluar dari kamar mandi. Nah, dia baru dapat bahagian. Walil juyushi wa ilam tajhadha, prajurit yang lain nih, prajurit muslimin walaupun dia enggak ikut perang, dia dapat bahagian. Lirrajuli sahmun walil farisi sahman. Orang yang prajurit itu walaupun enggak ikut perang, itu pejalan kaki itu dapat 1 bagian, orang yang naik kuda dapat 2 bagian. Karena naik kuda itu kan capek. Perang mempergunakan kuda itu luar biasa. Lebih capek daripada perang dengan pejalan kaki. Wal khumusul bagi yukhammas, kemudian 5 bagian lagi dibagi 1/5. Sahmun lima salihil muslimin, 1 bagian untuk kemaslahatan muslim. Kasaddi thughuri, seperti untuk memperbaiki benteng, ada benteng rusak, itu diperbaiki. Misalnya ada jalanan rusak, untuk jalanan. Wa imaratil husun, atau untuk membuat benteng. Ya, benteng-benteng, bikin benteng lagi, benteng baru lagi untuk pertahanan. Tsumma arzaqil qudah wal ulama wal a'immati wal mu'adzinin. Kemudian ulama-ulama penentu hukum dan kepada mereka para ulama yang ngajar dapat bagian. Wal a'immati, para imam-imam masjid, wal mu'adzinin, dan bahkan muadzin dapat bagian. Yang kedua, at-tsani sahmun lidawil gurba. Wa banu Hashim wa banu Muttalib lidzakari mithli hadzil unthayain.
Bagian kedua untuk Zawil Gurba, untuk anak keturunan Rasulullah, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Laki lebih banyak daripada perempuan. Dapat kebagian tuh mereka anak keturunan Rasulullah. Dari khumusul khumus. Ya, khumusul khumus. Kenapa mereka para anak keturunan Rasulullah nggak dapat zakat? Karena dalam perang mereka dapat bagian, gitu. Kemudian kalau misalnya sekarang nggak ada perang, bagaimana? Ya kembali kepada hukum awal. Sebagian mana mereka tidak dapat, ya tidak dapat. Sebagaimana hukum awal. Yaitu mereka kan para habaib itu nggak dapat zakat, karena memang mereka sudah kedapatan khumusul khumus dalam peperangan. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada peperangan, bagaimana? Tetap nggak juga. As-salis yang ketiga, wasamun lil yatama, bagian untuk anak yatim. Warabi yang keempat, ini dibagi 5 untuk kemaslahatan muslim, untuk anak keturunan Rasulullah, untuk anak yatim. Yang keempat, wasamun lil masakin wal fuqara, bagian untuk anak orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Orang miskin dan fakir beda. Orang fakir dia nggak punya kerjaan, tapi punya pengeluaran. Paling kesian ini dia. Atau fakir dia kerja, ya dia kerja. Pemasukannya 5, pengeluarannya 7. Kesian banget. Dia kerja, dia dapat 5, tapi pengeluarannya 7. Minus gak? Minus. Kalau miskin, dia pemasukannya 5, pengeluarannya 5 juga atau 6, itu miskin. Jadi lebih dahsyat fakir daripada miskin. Itu zakat yang paling utama fakir dulu. Orang yang dia kerja tapi benar-benar nggak mencukupi, betul-betul sangat nggak mencukupi. Sebulan dapat 500.000. Allahu Akbar. Istri 1, anak 3. Bagaimana mencukupi? Itu dulu yang dapat zakat. Kemudian baru miskin. Miskin itu dia kerja tapi kurang mencukupi. Dia pemasukan 5, bisa jadi pengeluaran 5. Miskin namanya. Masuk 5, pengeluaran 5. Boro-boro mau ibarat mau beli baju dan sebagainya, nggak bisa. Untuk makan aja udah habis di situ. Makanya kita seorang muslim wajib berusaha, nggak boleh mengandalkan siapapun, haram. Kita muslim mengandalkan siapapun, haram. Wajib kita kerja. Apalagi laki-laki, jual semir, halal dia. Semir sepatu, halal dia. Gitu. Apapun yang dilakukan oleh seorang muslim dengan jalur yang halal, halal. Nggak ada rasa malu dan nggak boleh malu. Dan kita sebagai seorang muslim nggak boleh ngarepin dari siapapun, nggak boleh, haram ngarepin sesuatu dari orang. Yang kelima, wasamun libni sabil, satu bagian untuk ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang melakukan perjalanan dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, itu kan ibnu sabil. Tapi ibnu sabil ini melakukan perjalanan bukan seperti orang yang usaha kelas bisnis, bukan. Itu mah duitnya ada mereka. Ini memang betul-betul dia melakukan perjalanan, misal perjalanan dakwah atau perjalanan mencari rezeki dan nggak punya apa-apa. Ini namanya ibnu sabil. Kalau sebagian orang dari Indonesia ke Amerika kan melakukan perjalanan juga, tapi kan itu bisnis, duitnya banyak. Orang kaya enggak diberikan zakat. Orang kaya enggak diberikan zakat. Nanti kalau misalnya orang kaya diberikan zakat, sia-sia, enggak ada manfaatnya, enggak dapat pahala dan tidak sah zakatnya. Diberikan kepada orang kaya.
Qala ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsah. Allah berfirman, ketahuilah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah, seperlimanya. Kemudian wali rasuli, untuk rasul, walidil gurba, dan untuk keluarga Rasulullah. Ini ada ketentuan dalam ayat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabni sabil, orang yang melakukan perjalanan jauh. In kuntum amantum billah, jika kalian betul beriman kepada Allah. Ini bagian harta rampasan perang. Kalau kita perang melawan orang kafir, menang, kita ambil kepemilikan mereka, nah dibagi untuk ini semuanya. Wa qala wa makana li nabiyyin ayyagul. Allah berfirman, nabi itu enggak pernah tertipu. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Barang siapa yang mau menipu, dia datang nanti ditipu kelak nanti di hari kiamat. Nabi enggak pernah nipu. Misalnya itu dapat bagian buat nabi. Karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemauannya Nabi Muhammad. Wa ghadab wa kafir ufi bil wa'di syukuran. Wa hafaz lisanaka thumma farjaka taghnam. Wa ghadab, dan marahlah dengan tingkah laku orang kafir. Kalau ada orang kafir itu nyeleneh, wajib kita marah. Menjaga wibawa muslim. Wa kafir awif bil wa'di syukuran. Dan juga dengan orang kafir janjikan mau perang atau tidak, gitu aja kalau mereka merusak tatanan umat Islam. Wahfaz lisanaka, jaga lisan engkau. Tsumma farjaka taghnam, dan juga jaga kemaluan engkau. Jangan gampang banget engkau ngobrol sana sini, ngobrol sana sini, ngobrol sana sini. Laki ngobrol dengan perempuan dengan gayanya, perempuan dengan laki dengan gayanya. Apalagi naudzubillah min dzalik, gampang banget. Laki dekat dengan perempuan sedekat-dekatnya tanpa ada aturan. Haram. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau misalnya tuh suami dan tuh perempuan sudah beristri, la haula wala quwata illa billah. Jaga semuanya. Jaga lisan kau, jaga kemaluan kau. Dzakara an-nadhimu fi hadzal baiti sitta syu'ab fi qala 'ala an-nadhmi ma sabaq. Asy'ubatu salasuna, yang ke-30. Ya, doa. Doa. Ada zikir. لا بذل الله لا إله إلا الله محمد رسول الله